Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk. Kami kelompok 3 beranggotakan 1. Khomsiatun Munawaroh, 2. Rahajeng Anuhadi, 3. Ragil Nur Laila, 4. Rahayu Febri Rianti, 5. Ramadhani Aristasari, 6. Ratih Oktavia Rahmawati, 7. Renata Rizky Amalia. Pengertian produk. Produk merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja peserta didik yang harus ditunjukkan kepada guru. Diferensiasi pada produk berupa variasi dari hasil tugas belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Produk bisa berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Produk sangat penting karena mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas. Produk juga merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh peserta didik. Diferensiasi produk meliputi dua hal, yaitu memberikan tantangan atau keberagaman dan memberikan peserta didik pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi guru untuk menentukan ekspektasi pada murid. Di antaranya, yang pertama, diferensiasi produk apa yang diinginkan, yang kedua, bagaimana cara mengerjakan, yang ketiga, konten apa yang harus ada pada produk, yang keempat, sifat dari produk apa yang diharapkan. Implementasi penerapan diferensiasi produk dalam pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mendiagnosis kebutuhan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan jenis penugasan baik itu individu ataupun kelompok. Yang keempat, menentukan jenis produk berdasarkan tujuan pembelajaran dan hasil diagnosis kebutuhan peserta didik. Yang kelima, menentukan alat evaluasi yang sesuai dengan produk yang akan dibuat. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendiferensiasikan produk. Yang pertama yaitu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Kebutuhan belajar dapat diartikan sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang ingin diperoleh seseorang, kelompok, lembaga, dan atau masyarakat yang hanya dapat dicapai melalui kegiatan belajar. Yang kedua yaitu penugasan produk harus membantu murid secara individual atau kelompok. Penugasan adalah pemberian tugas kepada murid untuk mengukur atau memfasilitasi murid memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga yaitu produk mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas. Penugasan produk harus membantu murid secara individual atau kelompok menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama periode waktu tertentu. Yang keempat yaitu produk merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh murid. Produk sangat penting karena mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas. Produk juga merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh murid. Contoh materi yang berhubungan dengan produk yaitu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS kelas 4 materi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa atau C6H12O6. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga akan disimpan dalam bentuk makanan atau buah. Kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 SD kurikulum Merdeka, yaitu bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi, topik B Fotosintesis, proses paling penting di bumi. Anak-anak sudah siap?
Kalau sudah siap, yuk kita bersama-sama membahas materinya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran kita pada topik ini yaitu yang pertama, memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Tujuan pembelajaran yang kedua, memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Yang ketiga, mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup. Topik B yaitu fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, anak-anak, ini adalah pertanyaan esensial dari topik kita kali ini. Yang pertama, bagaimana tumbuhan mencari makanan? Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Pertanyaan yang nomor 3, mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan esensial ini, anak-anak ikuti dulu pembahasan kita kali ini, sehingga di akhir video ini anak-anak bisa menjawab pertanyaan esensial ini. Yuk kita mulai. Nah, anak-anak semua, ayo kita baca percakapan berikut ini. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, anak-anak, tahukah kalian, manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama-sama. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Yaitu melalui proses fotosintesis. Sama, ketika lapar, maka kamu akan pergi ke dapur, kantin, atau minta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu bagaimana dengan tanaman? Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Prosesnya dinamakan fotosintesis. Bahan-bahan yang diperlukan saat fotosintesis yaitu energi cahaya, air, karbon dioksida, dan klorofil. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu energi cahaya dari matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Sementara pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Selanjutnya, bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun sehingga disebut dengan zat hijau daun. Kemudian, air yang tersimpan di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Sementara gas karbon dioksida diserap oleh daun. Kemudian, gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Nah, anak-anak, perhatikanlah proses fotosintesis berikut. Yang pertama dari cahaya matahari, yaitu energi cahaya. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Kemudian dilanjutkan oleh klorofil. Klorofil pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Kemudian,
Air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar, dan akar menyalurkannya melalui batang sampai ke daun. Yang keempat yaitu karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Yang kelima yaitu proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita bernama kloroplas. Kemudian, hasil dari fotosintesis yaitu yang pertama karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Hasil yang kedua yaitu berupa oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini yang dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari proses fotosintesis tadi dan dijadikan skema seperti di bawah ini, yaitu cahaya matahari, air, dan karbon dioksida dari alam, kemudian klorofil dari tumbuhan sehingga menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, anak-anak, dari penjelasan proses fotosintesis tadi, kita akan mendapatkan kosakata baru. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu bahan yang terkandung dalam makanan dan menjadi sumber tenaga. Kosakata yang kedua yaitu klorofil. Klorofil yaitu zat yang membuat daun berwarna hijau. Nah, anak-anak, itu adalah kosakata baru. Nah, anak-anak, yuk kita lanjut. Mari mencoba. Pelajari kembali infografis pada gambar 1.11 mengenai proses fotosintesis. Lalu kerjakan tugas berikut. 1. Cobalah untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasi. Yang kedua, tambahkan keterangan pada ilustrasi yang kalian buat. Anak-anak semua, ini adalah ilustrasi fotosintesis. Nomor 1, bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Nomor 2, tumbuhan mengambil energi cahaya matahari, kemudian energi dari matahari memasuki bagian kloroplas dari daun. Yang ketiga, klorofil. Klorofil menangkap energi cahaya dari matahari. Nomor 4, akar akan menyerap air di dalam tanah. Air kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke daun. Yang kelima yaitu karbon dioksida. Daun menyerap karbon dioksida dari udara. Nomor 6, kloroplas. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan memasak di bagian kloroplas. Yang ketujuh, hasil akhirnya yaitu oksigen. Hasil masakan di daun yaitu fotosintesis, hasilnya yaitu karbohidrat berupa makanan dan oksigen. Nah, anak-anak, itu tadi ilustrasi dari fotosintesis. Semoga anak-anak bisa paham ya ilustrasi fotosintesisnya. Nah, anak-anak, tahukah kalian berapa pentingnya fotosintesis ya? Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Nah, anak-anak, ayo perhatikan percakapan berikut ini. Tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena tanaman melakukan fotosintesis. Kita bisa bernapas karena tumbuhan juga melakukan fotosintesis. Kita bisa makan nasi pun karena ada proses fotosintesis. Begitu pentingnya fotosintesis bagi makhluk hidup ya anak-anak. Anak-anak, tahukah kalian semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati
karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Nah, anak-anak, menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? Tentu tidak ya, anak-anak. Anak-anak, kita lanjut ke pembahasan lakukan bersama. 1. Diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan berikut. A. Dari mana tumbuhan mendapat karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Jawabannya, tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk fotosintesis berasal dari hembusan nafas manusia dan hewan, juga dari hasil pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. B. Dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas? Jawabannya, manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas dari fotosintesis tumbuhan. Yang C, apa hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis? Jawabannya adalah hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada fotosintesis, yaitu tumbuhan mendapatkan gas karbon dioksida untuk berfotosintesis dari hasil pernapasan manusia dan hewan. Hasil fotosintesis dari tumbuhan berupa oksigen dimanfaatkan manusia dan hewan untuk bernapas. Yang D, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Jawabannya yaitu proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi karena dengan fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk bernapas bagi hewan dan manusia. Tumbuhan juga merupakan sumber makanan bagi manusia. Nomor 2, buatlah sebuah infografis yang menggambarkan 2. A. Alur proses fotosintesis. Yang B. Hasil dari proses fotosintesis. Yang C. Hubungan proses ini dengan manusia dan hewan. Nah, anak-anak, perhatikanlah infografis fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Anak-anak bisa memperhatikan infografis berikut. Anak-anak, kita akan lanjut ke bagian mari refleksikan. Yang nomor 1, jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Pembahasan nomor 1, perbedaan tumbuhan, manusia, dan hewan, yaitu manusia dan hewan mencari dan mendapatkan makanan dari hewan maupun tumbuhan. Untuk mendapatkan makanan, mereka perlu bergerak, berburu, dan mengolah atau memasak, yaitu khususnya untuk manusia. Sedangkan tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Nomor 2, apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Mari kita ke pembahasan. Nomor 2, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil untuk melakukan fotosintesis. Nomor 3, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Pembahasan nomor 3, hasil dari fotosintesis yaitu berupa karbohidrat, yaitu berupa makanan, dan tentunya oksigen. Nomor 4, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Karena proses fotosintesis sangat penting adalah dengan fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernapas. Tumbuhan juga menghasilkan makanan yang merupakan sumber makanan dari manusia dan hewan. Nomor 5, sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini?
Nomor 5, ke pembahasan. Sikap yang perlu dilakukan terhadap tumbuhan banyak. Salah satunya adalah sikap untuk menjaga dan merawat tumbuhan serta alam, termasuk menjaga ekosistem laut maupun ekosistem darat. Nomor 6, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi ini? Pembahasan nomor 6. Jika di bumi ini tidak ada tumbuhan, maka yang terjadi yaitu bumi tidak ada sumber makanan dan tidak ada yang menghasilkan oksigen. Tentunya tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di kesimpulan akhir dari topik kita kali ini, yaitu apa yang sudah aku pelajari. Nomor 1, fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan di darat dan di laut berfotosintesis. Yang ketiga, untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Nomor 4, hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Kesimpulan yang kelima yaitu sumber makanan di bumi dan udara untuk bernapas dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, anak-anak, itu tadi kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil dari topik kita yang sudah kita bahas dan pelajari bersama. Pembelajaran berdiferensiasi produk sesuai materi fotosintesis dengan tujuan pembelajaran yang sudah tertera. Produk yang dihasilkan siswa secara individu maupun kelompok sesuai dengan tujuan yang ada dan sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Produk yang dihasilkan LKPD, ilustrasi, dan juga infografis. Evaluasi pada pembelajaran diferensiasi produk materi ini menggunakan rubrik penilaian hasil produk. Berikut presentasi dari kelompok 3 tentang diferensiasi produk. Dan apabila teman-teman ingin memberikan masukan dan memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.